Barang siapa yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak ada yang dapat menunjukinya. Demikianlah penggalan ayat yang kiranya sesuai dengan kisah yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Salman Al-Farisi. Pencarian panjang Salman untuk menemukan kebenaran telah melewati perjalanan yang berliku, hingga akhirnya ia menemukan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya memeluk Islam. Dikutip dari buku berjudul Perjalanan Mencari Kebenaran, seorang laki-laki bernama Salman Al-Farisi, karya Dr. Saleh As-Saleh, Salman dikatakan menceritakan kisahnya kepada seorang sahabat dan keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah kemudian menceritakan kisah seorang Salman itu kepada yang lainnya. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, iaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Kerana sikap baiknya kepada sang ayah, Salman dipercaya ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Demikianlah ayah Salman adalah seorang majusi yang menyembah api. Suatu hari, ayahnya memintanya untuk pergi ke tanah miliknya dan memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang dituju, ia mendengarkan suara orang-orang yang tengah solat di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, Salman memang dibatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Saat melihatnya, Salman mengaku bahawa ia menyukai solat mereka dan tertarik kepada agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari taklid buta. Saya berkata, yakni kepada diriku, sungguh, agama ini lebih baik daripada agama kami. Saya tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Saya tidak pergi ke tanah ayahku. Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja, dari mana asal agama tersebut? Mereka menjawab, dari Syam. Negara Syam saat dikenal termasuk 4 negara, iaitu Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon. Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali. Setelah ayahnya mengirim seseorang untuk mencarinya, ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani itu. Sang ayah lantas menegaskan bahawa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Sang ayah bersikap keras bahawa agama Majusi adalah agama nenek moyangnya adalah yang lebih baik. Namun, Salman menegaskan bahawa agama Nasrani itu lebih baik dari Majusi. Kerana pendiriannya itu, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Namun, hal itu tak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka memberi khabar jika ada pedagang Nasrani datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani untuk mengabarinya kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepaskan rantai kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Saat di Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjuk pada seseorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta dan berkata bahawa ia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmat di dalam gereja. Namun, Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman menceritakan bahawa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah,
Namun, dia hanya menyimpannya bagi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman yang membenci perbuatan sang pendeta hingga akhirnya sang pendeta meninggal. Ia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan sang pendeta. Kaumnya lantas enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjukkan kepada seorang laki-laki di Mosul, kota besar di barat laut Iraq. Salman pun mendatanginya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang kepada ajaran Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta kepadanya wasiat untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Nasibin, sebuah kota di tengah perjalanan antara Mosul dan Syam, bernama Fulan bin Fulan. Hal serupa kembali terjadi. Sosok yang diikuti juga meninggal. Setelah Salman mengikuti beberapa waktu, wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuria, sebuah kota yang merupakan bahagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatang orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriah tersebut. Salman pun mengulang permintaannya, namun kali ini jawapannya berbeza. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun, seorang Nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan Nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim." Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ibrahim menikahi Sarah dan Hajar. Keturunannya dari perkahwinannya dengan Sarah dan Ishak, Yaqub, Daud, Sulaiman, Musa dan Isa alaihissalam. Sedangkan keturunannya dari perkahwinannya dengan Hajar adalah Ismail dan Muhammad. Ismail dibesarkan di Makkah, Arab Saudi, dan Muhammad adalah keturunannya. Laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Dia akan diutus dengan agama yang sama, yakni dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam, yakni seolah-olah telah terbakar oleh api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia yakni akan menerima dan makan, yakni dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Suatu hari, beberapa pedagang dari Bani Kalb melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab dan sebagai gantinya, ia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, yakni dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Suatu hari, sepupu majikan Salman dari suku Yahudi, Bani Quraidah di Madinah, datang berkunjung dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah. Hingga suatu hari, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Salman berkata, yakni suatu hari, saya sedang berada di atas pohon kurma di puncak salah satu rumpun kurma, melakukan beberapa pekerjaan untuk majikanku. Saudara sepupunya datang kepadanya dan berdiri di hadapannya, iaitu majikan Salman yang sedang duduk dan berkata, celaka Bani Qilah, yakni orang-orang dari suku Qilah.
Mereka berkumpul di Quba di sekitar seorang laki-laki yang datang hari ini dari Makkah dan mengatakan yakni dirinya sebagai seorang Nabi. Saya bergetar hebat ketika mendengarnya sehingga saya khawatir saya akan jatuh menimpa majikanku. Saya turun dan berkata, "Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan?" Majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukulan yang kuat seraya berkata, "Apa urusanmu mengenai ini? Pergi dan kerjakanlah pekerjaanmu." Pada malam itulah Salman pergi menemui Rasulullah SAW ketika berada di Quba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkannya kepada Muhammad SAW. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya, namun beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah Salman merasa yakin bahawa Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Nabi kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Ia mengatakan kepada Nabi bahawa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah. Kerana itu ia meminta Nabi memakan hadiah darinya. Nabi lantas memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Saat itulah ia melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqiul Gharqad, yakni tempat pemakaman para sahabat Nabi. Yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman menyapanya dengan sapaan Islam, "Assalamualaikum," dan kemudian berputar ke belakangnya untuk melihat stempel kenabian yang digambarkan kepadanya. Ketika Nabi melihatnya, beliau mengetahui bahawa ia tengah berusaha untuk membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau melepaskan kain dari punggungnya dan membiarkan ia melihat stempel itu. Salman berkata, "Saya mengenalinya. Saya membungkuk dan menciumnya dan menangis." Rasulullah SAW memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Saya menceritakan kisahku. Beliau sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya. Saat itu, Salman masih menjadi budak majikannya. Kerananya, ia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun Nabi memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana ia akan membayar majikannya 40 ukiah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah SAW kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 ukiah itu kepada majikannya sebagai penebus utang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Salman menjadi sahabat dekat kepada Rasulullah SAW.